Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Saudaraku yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia sampai ke akhirat kelak insyaallah. Sudah menjadi keyakinan kita kaum muslimin, terkhususnya juga bagi mereka ataupun bagi kita yang memiliki aqidah as-sahihah, aqidah yang benar, yang mana alam kubur itu ataupun alam barzakh memiliki nikmat dan siksanya. Allah akan sediakan nikmat bagi mereka yang beriman dan yang beramal soleh ketika di dunia, dan Allah akan memberikan siksaannya kepada mereka, siapapun ia yang bermaksiat, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Semua kita pasti sangat menginginkan untuk supaya nantinya Allah memperlakukan kita dengan perlakuan yang baik ketika kita berada di alam barzakh, dengan diberikannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur kelak. Kita pasti menginginkan itu, dan kita pasti sangat khawatir, takut kepada Allah yang sekiranya nanti Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita di alam kubur. Karena orang-orang yang akan mendapatkan siksa di alam kubur itu berkemungkinan nantinya akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. A'udzubillah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga khawatir kepada dirinya, seandainya sekiranya beliau nanti mendapatkan siksa di alam kubur. Semestinya juga seperti itulah kita. Kita juga harus lebih khawatir ketika Allah akan memberikan siksa kita nanti di alam barzakh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa-doa yang sering beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian beliau, yaitu doa perlindungan, permohonan perlindungan kepada Allah dari yang namanya siksa kubur. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min adzabil qabri. Allahumma inni, ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memohon kepadamu pertolongan, perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri, dari kekufuran, wal faqri, dari kefakiran, wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur. Doa seperti ini, saudaraku yang dirahmati Allah, kita semestinya harus lebih banyak memohon kepada Allah dengan doa-doa demikian. Kita lebih harus ada rasa khawatir kepada diri kita nantinya ketika Allah menyiksa kita di alam kubur. Dari itu, supaya nantinya Allah melindungi kita dari siksa kubur tersebut, di antara ikhtiar kita, di antara cara kita adalah memperbanyak doa dengan doa yang telah kami bacakan tadi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min adzabil qabr. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum amal soleh ataupun iman dan amal soleh yang kita miliki ketika kita masih berada di dunia itu akan menyelamatkan kita insyaallah dari alam kubur. Secara umum, iman dan amal soleh insyaallah akan menjadi penyelamat kita nanti dari siksa kubur. Namun nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus beberapa amalan yang mana nanti ketika kita beramal dengan amalan tersebut, kita akan mendapatkan jaminan insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala terhindarnya kita nanti dari azab di alam kubur kelak insyaallah. Apa itu? Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sadaqah la tudfi'u an ahliha harral quburi wa innama yatadhillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli sadaqatihi." Rawahu Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah menyatakan dalam hadis ini bahwa sesungguhnya sedekah. Nah, di sini disebutkan apa? Sedekah.
Yang mana sedekah tersebut sesungguhnya akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya, bagi yang bersedekah ketika ia masih berada di dunia. Innas sadaqata la tutfi'u an ahliha harral qubur. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur bagi siapapun yang bersedekah. Wa innama, dan sesungguhnya pada hari kiamat kelak orang-orang mukmin itu akan dilindungi oleh Allah, akan diberikan perlindungan, ataupun seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Jadi nanti pada hari kiamat, di tengah teriknya matahari, yang mana pastinya orang akan merasakan panas sangat pada saat itu, namun bagi mereka yang insya Allah sering bersedekah, membiasakan dirinya untuk berinfak ketika semasa hidup di dunia, maka sedekah itu dikumpulkan oleh Allah. Setiap sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat, yang mana sedekah itu akan menjadi atap, akan menjadi naungan yang kita akan bernaung di bawahnya. Ini juga diantara hikmah bagi mereka yang bersedekah di akhirat kelak. Jadi sedekah itu apa? Insya Allah salah satu di antara amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang akan dapat memadamkan ataupun yang dapat membuat kita nantinya terlindungi dari panasnya alam kubur ataupun alam barzakh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang lain yang juga disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana amalan tersebut akan dapat melindungi kita dari siksanya alam kubur, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, mensyarah maksud dari as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya, cahaya adalah cahaya di hati, cahaya di wajah, cahaya dalam kehidupannya, dan juga akan membawa cahaya. Dia akan mendapatkan cahaya di alam barzakhnya, di alam kuburnya, dia akan mendapatkan cahaya di padang mahsyar, dan sampai ke surga insya Allah. Jadi orang-orang sholat akan bercahaya wajahnya. Apa maksud bercahaya wajahnya? Banyak orang sholat kok nggak ada cahaya wajahnya. Maksud cahaya di sini aura. Ada aura. Wajah orang-orang sholat itu ada auranya. Nampak wajah orang sholat, berseri, bersinar, tidak muram. Karena selalu memang dia sebelum sholat pastinya dia harus berwudu dulu, dan air itu akan membawa kesegaran pada wajah. Air wudu itu akan membawa ketentraman pada wajah. Orang-orang salat itu insya Allah kalau kita pandang teduh wajahnya, gembira, menyenangkan hati insya Allah ketika kita memandang wajah-wajah orang salat. Jadi bagi kita yang ingin ganteng, bagi kita yang ingin cantik, nggak perlu menghabiskan banyak uang untuk beli ini beli itu. Sampai habisin uang terkadang kita beratusan ribu untuk beli ini beli itu. Boleh. Namun kalau nggak salat, hilang aura wajah kita, saudaraku. Hilang. Kita cukup dengan keyakinan kita. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa as-salatu nurun, salat itu akan membawa cahaya pada wajah. Sejelek-jelek wajah kita, kalau kita orang salat, insya Allah akan terpandang, akan kita dapat memandang wajahnya itu insya Allah bercahaya. Apalagi kalau memang dasar kita ganteng, dasar kita cantik. Atau sebaliknya, orang ganteng, orang cantik, itu kalau nggak sholat hilang cantiknya, hilang gantengnya. Mungkin itu tidak bisa dirasa kecuali kecuali mereka yang beriman insya Allah. Orang-orang yang sering sholat, orang-orang yang beriman kepada Allah. Walaupun kita tidak langsung vonis jelek kali wajahnya, pasti nggak sholat, nggak boleh juga. Namun secara perasaan, bagi kita orang beriman, Allah hadirkan itu perasaan. Nampak terus orang nggak sholat, wajahnya itu muram, kasar wajahnya itu, beringas, hilang auranya. Ternyata itu memang disebutkan dalam hadis. Memang orang-orang sholat insya Allah akan membawa cahaya. As-salatu nurun. Kami ulangi, nur, cahaya, cahaya pada wajahnya kata para ulama, cahaya pada hatinya,
Orang saleh insya Allah akan bercahaya hatinya. Orang saleh insya Allah akan selalu terbuka untuk kebaikan. Dia akan menerima setiap nur hidayah. Dia akan siap tanpa tapi untuk tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah. Mudah untuk mengerjakan amal soleh. Itu makna cahaya bagi hati. Kemudian dia insya Allah juga akan mendapatkan cahaya di alam kubur. Jadi insya Allah orang-orang salat akan membawa cahaya, akan mendapatkan cahaya di alam kubur kelak insya Allah, sampai ke padang mahsyar, sampai ke akhirat. Was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu apa kata Rasulullah? Sedekah itu adalah bukti. Apa maksud bukti di sini? Sedekah itu adalah bukti. Maksudnya adalah bukti bahwa dia benar-benar orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa dia seorang yang beriman kepada Allah. Bukti bahwa dia bukan munafik. Karena apa? Di zaman Rasulullah ada sebahagian dari kaum muslimin yang mereka itu memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya. Yang di antara sifat mereka itu nantinya enggan bersedekah ketika diperintahkan untuk bersedekah. Itu ciri-ciri di antara banyak ciri-ciri orang munafik. Jadi orang munafik itu sudah menjadi karakter mereka itu pelit. Mereka itu sangat enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Mereka itu tidak percaya bahwa, tidak yakin bahwa nantinya sedekah yang akan mereka keluarkan itu akan Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat pada hari kiamat. Toh dari awal mereka nggak percaya adanya kiamat. Toh dari awal mereka tidak percaya adanya alam kubur, nggak percaya ada akhirat. Di mulut mereka iya, di depan Rasulullah iya mereka beriman, tapi di hati mereka tidak. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu berkata-kata dengan mulutnya sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Dan di antara ciri-ciri munafik adalah mereka malas bersedekah. Sangat enggan bersedekah. Wa yamna'unal ma'un. Mereka itu selalu menahan hartanya. Mereka khawatir kehabisan harta. Beda dengan orang beriman. Mereka yakin bahwa setiap harta yang mereka keluarkan di jalan Allah, Allah pasti akan membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat. Dengan itu mereka akan selalu termotivasi untuk mengeluarkan sedekahnya di jalan Allah. Itulah yang dikatakan dengan awas-sadaqatu burhanun. Sedekah itu menjadi bukti. Bukti apa? Bukti bahwa dia memiliki iman yang murni, iman yang benar. Kemudian was-sabru diya. Dan sabar itu sinar. Orang yang sabar di dalam ketaatan kepada Allah, orang yang sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, orang yang bersabar ketika menghadapi ujian-ujian yang datang dari Allah, insya Allah hidupnya akan bersinar, terhindar dari kegelapan. Orang yang nggak sabar pasti akan terjerumus pada kegelapan. Orang nggak sabaran dalam hidupnya biasa akan jatuh kepada banyak keburukan-keburukan. Orang yang kalau ia tidak bersabar pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Namun mereka-mereka yang insya Allah bersabar, as-sabru man sabara dhafara. Barang siapa yang bersabar, dia pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dia akan mendapatkan kemenangan. Ini diantara jabaran dari kalimat was-sabru dia. Sabar itu adalah cahaya. Sabar itu akan bersinar. Orang yang bersabar insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang baik-baik dalam hidupnya. Dan kami ulangi, ketika ada orang yang tidak bersabar, isti'jal, suka al-ajalah, suka tergesa-gesa, terburu-buru, gegabah. Biasa orang gegabah, orang-orang yang buru-buru, orang yang tergesa-gesa, hasil dari ketergesaannya itu pasti keburukan yang ia dapatkan. Maka dari itu Rasulullah bersabda apa? At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap penuh pertimbangan, sikap penuh kehati-hatian itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah. Dan wal ajalatu minasyaitan, keterburu-buruan itu adalah datang dari syaitan. Memang syaitan sengaja membuat kita ini selalu terburu-buru. Hati-hati kalau udah terburu-buru, kalau kita udah mulai tergesa-gesa dalam sesuatu, dalam bersikap, itu syaitan lagi ikut numpang dalam sikap kita itu. Syaitan sedang numpang dalam perlakuan kita ataupun pada sikap kita. Karena memang dia ingin menjerumuskan kita kepada keburukan. Makanya dari itu Rasulullah mengatakan apa? At-ta'anni minallah, sikap penuh pertimbangan, kehati-hatian, berfikir sebelum berkata dan sebelum berbuat, itu sesuatu yang sangat disenangi oleh Allah. Itu memang datang dari Allah. Allah suka pada orang yang demikian. Namun ingat bahwa sikap terburu-buruan, ketergesa-gesaan itu datang dari syaitan.
Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyebutkan wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Quran itu akan bisa menjadi pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Al-Quran itu akan dapat menjadi pembela penolong kita pada hari kiamat. Namun ingat, Al-Quran juga bisa menjadi penuntut. Dia akan menuntut kita pada hari kiamat. Kenapa kamu nggak membaca? Kenapa kamu nggak membaca saya, nggak baca aku? Kata Quran nanti pada hari kiamat. Kamu kenapa tidak mengamalkan aku? Kenapa kamu tidak mengikuti aku? Kata Quran. Al-Quran akan menjadi penuntut kita nanti, dituntut kita pada hari kiamat. Kenapa kamu Muslim yang katanya kamu beriman kepada Al-Quran, tapi kamu nggak pernah membaca Al-Quran, tapi kamu tidak pernah menghiraukan perintah dan larangan dari Al-Quranul Karim? Dia akan menuntut kita. Namun kalau kita insya Allah yang konsisten bertadarus, memahami, yang kemudian mengamalkan dan kemudian mendakwakan isi-isi Al-Quran ketika kita masih hidup di dunia, orang-orang yang seperti ini insya Allah di akhirat kelak dengan Quran, Al-Quran itu akan menjadi penolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita selalu memohon kepada Allah perlindungan dari yang namanya alam kubur, siksa alam kubur dan alam ataupun alam barzakh. Dan dari itu di antara ikhtiar kita untuk supaya Allah Subhanahu wa taala nantinya dapat memberi perlindungannya kepada kita pada hari kiamat dari alam kubur, dari siksa alam kubur masuk kami, maka hendaknya kita memperbanyak sedekah, sholat 5 waktu, ya, tetap konsisten kita lakukan. Dan secara umum kami sampaikan tadi, mari kita beriman dan beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.